Kenapa nih? Lagi rame-rame nih. Ini Pak Ustadz, Iya. ada viral ini TikTok nih, Iya. di video Ramadan, tawuran, Waduh. ada yang meninggal juga Pak. Sampai meninggal ya? Iya. Ngeri banget ya. Gaulan Kelakuan anak zaman sekarang ya. Iya, serem banget ya. Buat nyikapin kayak gitu tuh gimana tuh Pak? Jadi memang fenomena zaman sekarang itu ujiannya berat ya. Anak-anak zaman sekarang itu jujur aja godaannya, ujiannya jauh lebih berat daripada orang-orang terdahulu. Makanya Nabi juga kan sampai bersabda ngingetin kita berapa ribu tahun yang lalu kan. Kata Nabi, beliau bilang begini, badiru bil a'mali fitanan, kata Nabi kan. Bersegeralah kalian melakukan banyak amal, melakukan banyak kebaikan sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu kayak kata jamak dari fitnah. Kalau fitnah kan satu. Nah, kalau fitanan itu fitnahnya dalam jumlah banyak. Tapi fitnah di sini maknanya adalah ujian. Ujian keimanan maksudnya fitnah di sini. Jadi kita diperintah Nabi untuk melakukan banyak kebaikan, melakukan banyak amal sebelum datangnya masa fitnah. Bahkan fitnah ini digambarkan Nabi sangat serem ya. Seremnya gimana? Sampai yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Jadi seseorang itu dia pada pagi harinya masih memiliki iman, tapi sore harinya kata Nabi tiba-tiba dia menjadi kafir. Atau misalnya dia sore harinya merasa masih memiliki iman, tiba-tiba paginya telah menjadi kafir. Apa yang menyebabkan dia menjadi kafir ini? Jadi ukurannya bukan lagi melakukan kebaikan, keburukan, dosa pahala, tapi iman sama kafir. Jadi ada dosa-dosa yang kita ngerasa kayak sesuatu yang biasa, tapi di sisi Allah itu bisa mengeluarkan kita dari keimanan. Jadi fitnah di akhir atau penghujung zaman ini luar biasa banget ujiannya, termasuk misalnya adanya tawuran kayak gitu, itu bagian dari fitnah-fitnah. Nah, kita kalau remaja zaman sekarang usahain jangan deh sampai kayak ikut-ikut. Nah, itu solusinya gimana tuh Pak buat kita ngasih tahu Iya. baik itu ke diri kita, buat ke teman-teman kita yang udah terpengaruh gitu. Iya. Jadi memang untuk solusi pergaulan ya, kalau bisa sebisa mungkin yang pertama ya, kita usahain kita bisa bergaul secara fleksibel. Maksudnya kita bisa berteman dengan siapa aja di zaman kayak gini gitu. Tapi apa yang harus kita ingat, tetap kita harus punya prinsip. Jadi nggak boleh kita ibaratnya berteman dengan siapa aja, ngikut kemana dia kesini kita kesini, dia ikut tren negatif ini kita ikutin hanya demi apa? Demi validasi, demi pengakuan. Jadi tetap punya prinsip walaupun kita fleksibel dalam berteman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya tujuan yang jelas dalam hidup ini. Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, maka kan kita kayak nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita ya. Jadi kita kayak mudah terombang-ambing aja. Kayak misalnya ada sampah di tengah lautan, nggak punya prinsip ya dia tetap aja ikut di bawah ombak ke sana, ikut ke sini, ikut. Tapi kalau misalnya sampah kita ikat di batu karang, mau ada ombak gimana pun dia nggak akan jauh, tetap larinya di sini-sini aja. Begitu. Jadi memang kita harus punya prinsip dalam hidup ini. Itu aja. Dan yang ketiga, pilih-pilih juga teman-teman yang mengajak kita kepada kebaikan. Karena memang kalau kata motivator itu kan kesuksesan kita itu bisa diukur dari 5 atau 10 orang terdekat di sekitar kita. Nah, jadi misalnya nih, Bagas mau lihat nih gimana dia ke depan nasibnya, lihat aja 5 orang terdekat dari dia. Kalau di 5 orang terdekat dari dia leha-leha, ya dia nggak akan jauh-jauh dari situ juga. Kira-kira karakternya begitu. Jadi prinsipnya yang penting kita punya benteng pertahanan. Yang paling penting sih ya kita punya iman ya, mendekat kepada Allah. Berarti yang video tadi tuh yang tawuran di bulan Ramadan, berarti kita harus banyak agenda di bulan Ramadan aja kali Pak ya, biar nggak Notis ke situ. Nah, apalagi khususnya kita sekarang lagi di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini kan bulan yang Allah kasih ke kita untuk pengendalian diri kita kan. Iya, benar. Cirinya dari apa? Cirinya misalnya kita bisa menahan lapar padahal banyak makanan di sekitar kita. Ini kan bagian dari pengendalian diri. Kemudian kita bisa marah, tapi kita tahan supaya kita nggak membalas perbuatan orang terhadap kita. Atau misalnya kita bisa melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tapi kita tahan gara-gara kita berpuasa. Jadi memang puasa ini untuk mengendalikan diri kita. Nah, makanya ini disebut nama ilmunya ilmu menunda kesenangan ibaratnya. Jadi indikator kesuksesan seseorang
Kalau kata motivator itu adalah bagaimana dia bisa mengendalikan atau menunda kesenangan. Jadi kalau misalnya kita dapat satu hal, kita bisa kendalikan apa kesenangan tersebut untuk bekal kita di masa depan, insya Allah kita akan jadi orang sukses. Gitu kira-kira. Ini berhubung udah azan ya, bentar lagi ya. Nah, yuk kita persiapan untuk sholat maghrib. Kita buka puasa ya. Siapa yang azan hari ini? Saya beli makanan, Pak. Beli gorengan. Dia menghindar ya. Itu. Gua aja dulu. Ya udah, berarti Dimas yang azan ya. Oke, yuk. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Beli gorengan, yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar.